Teman-teman semua, mungkin di antara kita pasti akan melihat banyaknya sekolahan Islam terpadu yang dimana, mohon maaf, bisa dikatakan sebagai terbelakang. Terbelakang dalam arti apa? Tidak ada inovasi, tidak ada penemuan yang baru, kemudian juga apa? Mereka lebih mengandalkan ilmu agama. Lantas setelah itu, ya, ketika mereka berusaha menerima pendidikan daripada Kementerian Pendidikan, ditambahkanlah muatan lokal, yaitu muatan beragama. Sehingga menyebabkan para muridnya harus sekolah full day dari pagi hingga sore hari. Dan inilah yang saya rasakan. Sehingga ketika sekolah yang seperti itu mengakibatkan, mohon maaf, kita sebagai murid keterbatasan dalam apa? Mengekspresikan yang kita rasakan, kemudian apa? Melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Apalagi menjalin komunikasi dengan orang di luar sekolah. Itu sangat susah sekali. Kan begitu teman-teman semua. Belum lagi kalau kita yang sekolah sampai sore kemudian harus membantu orang tua dalam bekerja, tentu kita nggak akan punya waktu untuk apa? Mengembangkan potensi yang kita miliki. Oleh karena itu mari kita bahas terkait apa? Faktor-faktor yang menyebabkan sekolah Islam menjadi terbelakang. Oleh karena itu tetap terus di Celoteh Bung Udin, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tentu jika teman-teman pernah melihat salah satu video daripada Pak Guru Gembul yang membandingkan antara sekolah Islam dan sekolah Kristen, saya juga mengamini akan hal itu. Bahwa sekolah Islam ini mengalami keterbelakangan yang amat jauh, sehingga menyebabkan kesenjangan pendidikan antara sekolahan di bawah yayasan Islam dan juga sekolah di bawah yayasan Kristen. Kemudian, kesenjangan-kesenjangan yang terjadi ini juga diperparah dengan apa? Banyaknya para pengajar di sekolah-sekolah Islam yang mereka ini memaksakan satu doktrin saja, satu mazhab. Sehingga mohon maaf, banyak anak yang sekolah, anak yang mondok pesantren, ketika dia keluar, dia menolak pemahaman yang lain. Itu sangat banyak sekali. Karena ketika dia sekolah, dia mondok hanya diajarkan satu pemahaman, satu mazhab. Sehingga ketika dia keluar, bukanlah sikap toleransi, bukanlah sikap keterbukaan dalam menerima perbedaan, tapi apa? Intoleran, bahkan radikalisme. Hati-hati seperti itu. Kemudian teman-teman semua, selain daripada faktor yang pertama tadi, karena adanya pemaksaan mazhab tertentu, faktor yang kedua menjadikan sekolah Islam terbelakang adalah apa? Yaitu betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh seorang murid dalam satu hari pembelajaran. Yang saya alami contohnya, ketika itu saya sekolah dari pagi, jam 7, hingga 2 siang. Bahkan sampai jam 4 sore kadang-kadang. Nah, dalam waktu yang sepanjang itu, ya, kita masih dipaksa untuk mengerjakan tugas rumah, pekerjaan rumah. Sehingga apa teman-teman semua? Daripada sekolah yang seperti ini, ya, menyebabkan kita kekurangan waktu untuk mengekspresikan dirinya. Kita nggak bisa memperkembangkan diri kita seperti apa, lantas menduangkan potensi kita seperti apa, itu nggak bisa. Karena apa? Waktu kita sudah dihabiskan untuk pendidikan seperti itu. Apalagi ya faktor selanjutnya, banyaknya sektor-sektor pendidikan yang diajarkan kepada kita ternyata nggak berguna ketika kita telah lulus untuk mencari pekerjaan. Tuh banyak yang nggak berguna teman-teman semua. Sehingga nggak heran banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pengangguran padahal mereka memiliki ijazah. Dan faktor yang paling penting apa teman-teman semua? Ini yang saya rasakan. Dalam sekolahan Islam itu adanya dikotomi ilmu. Ada pemisahan ilmu, yaitu ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Dikatakan dengan dalil barang siapa yang Tuhan berikan dia keberkahan, kemuliaan, maka akan dimudahkan oleh Tuhan untuk memahami agamanya. Nah, memahami agamanya salah satunya apa? Dengan memahami ilmu agama. Padahal semua ilmu itu adalah agama. Dan bisa dikatakan ilmu pengetahuan itu adalah agama itu sendiri. Tetapi mohon maaf, di sekolah-sekolah Islam adanya perbedaan tersebut. Jadi kalau teman-teman melihat, setelah adanya muatan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, ditambahkanlah muatan-muatan lokal ya yang disusun oleh Kementerian Agama. Sehingga sangat berat sekali beban para murid-murid ini. Konsentrasi yang dimiliki oleh siswa terpecah.
menjadi dua. Di lain satu sisi, dia harus belajar suatu kurikulum yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, tapi di satu sisi lagi dia juga harus belajar muatan-muatan lokal yang disusun oleh Kementerian Agama. Nah, ini sangat membebankan para murid, teman-teman semua. Apalagi waktu itu ketika saya masih aliyah, ada dua ujian. Satu ujian nasional, satu lagi ujian madrasah. Kan sangat berat sekali, kita harus belajar dua kali. Nah, inilah yang dialami oleh para murid ya yang belajar di sekolah Islam terpadu. Nah, kemudian ada juga suatu paham yang mohon maaf agak kurang baik lah di sekolah yayasan Islam, yaitu apa? Ketika kita menjalin hubungan, ada pembatasan. Pembatasannya apa? Yaitu untuk menjaga akidah lain sebagainya. Sehingga dengan adanya waktu full day school seperti itu, kemudian kita diajarkan beberapa doktrin dan ajaran oleh mazhab tertentu, kita juga dibatasi untuk berinteraksi sosial, teman-teman semua. Oleh karena itu, mohon maaf, nggak heran jika banyak ya contoh dalam kasus Syekh Panji Gumilang, masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam yang pernah mengenyam pendidikan di sekolahan Islam terpadu, pasti akan menyalahkan. Ya, karena apa? Karena mereka tidak pernah diajarkan terkait perbedaan mazhab, dan mereka tidak pernah diajarkan untuk toleransi. Ya mungkin dalam pembelajarannya masuklah kurikulum toleransi, tapi dalam prakteknya mereka memaksakan satu praktek mazhab tertentu yang tentunya sangat membahayakan. Apalagi saya juga sangat jarang melihat teman-teman Kristen mampu masuk ke sekolahan Islam untuk melakukan seminar lain sebagainya, itu sangat jarang saya lihat seperti itu. Ya, teman-teman semua. Oleh karena itu, dengan sistematika seperti ini menyebabkan minimnya murid santri yang beragama Islam untuk berinteraksi dengan umat beragama lain. Jangan umat beragama lain, dengan umat Islam sendiri pun mereka sering berantem karena perbedaan mazhab. Dan inilah yang terjadi, teman-teman semua. Kemudian, faktor yang selanjutnya ini sangat banyak sekali. Itu apa? Pendidikan yang dibangun tidak didasarkan untuk kebutuhan ekonomi. Dan banyak di antara mereka yang mengajarkan daripada teori belaka, nggak pernah dipraktekkan. Contoh, jika mereka belajar geografi, apakah pernah mereka terjun ke sawah untuk mengamati bagaimana ini keadaan tanah sawahnya, lain sebagainya, kan begitu. Ini sangat jarang sekali, sehingga masuklah daripada teguran Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian tuh hanya ngomong? Ini banyak seperti itu, mereka tuh hanya ngomong tapi apa? Nggak dikerjakan. Ya contohlah di pondok pesantren, kalau teman-teman mau lihat. Mereka mengajarkan bahwa an-nazafatu minal iman, ya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tetapi apa? Kalau teman-teman pernah masuk ke ponpes, ya, pernah masuk ke kamar santri, berantakan isinya. Berantakan isinya itu. Banyak sampah lain sebagainya. Bahkan di sekolah-sekolahan Islam yang lain, yaitu baik aliyah maupun madrasah sanawiyah, pasti banyak sampah berserakan padahal sudah diajarkan ajaran seperti itu. Apalagi mereka menganggap bahwa ajaran Islam ini paling lengkap dan paling sempurna. Urusan kita dari bangun tidur hingga kita tidur lagi pun diajarkan oleh Islam. Tapi mohon maaf, itu hanya suatu pengajaran yang nggak pernah diamalkan. Janganlah berharap kalian akan menjadi umat yang maju, menjadi umat yang mulia, kalau kalian tidak pernah mengajarkan dan mengamalkan pengajaran Al-Quran. Al-Quran mungkin kalian baca, mungkin, bahkan kalian mungkin menghafal itu. Karena memang itu anjuran daripada sekolahan kalian untuk menghafal Al-Quran. Juz 30, juz 29, juz 28, pasti begitu. Tetapi, yang paling penting bukanlah kalian menghafal Al-Quran, tapi apa? Mengajarkan, memanifestasikan Al-Quran dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kan begitu, teman-teman semua. Tapi inilah yang sangat jarang dilakukan. Menanggapi pernyataan saya di atas, Pondok Pesantren Al-Zaitun ini sejatinya adalah jawaban serta solusi, teman-teman semua. Mengapa demikian? Mari kita bahas, teman-teman semua. Jika tadi di pertama saya menyatakan banyaknya sektor pendidikan yang tidak menjurus kepada ekonomi, maka ini tidak berlaku kepada Ponpes Al-Zaitun. Mengapa demikian? Karena Syekh Panji Gumilang
Sebelum mendirikan daripada Ponpes Al Zaitun, ruh yang menjadikan berdirinya Al Zaitun adalah apa? Pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan. Artinya, pendidikan ini haruslah bersinergi, haruslah selaras dengan apa? Sektor-sektor ekonomi yang ada. Bahkan Syekh Panji Gumilang juga mengajarkan green economy dan blue economy. Sehingga di sana masuklah kurikulum, yaitu ekstrakurikuler, apa? Pertanian, bahkan membuat kapal. Yang dimana ini nggak pernah teman-teman temukan di ponpes atau sekolahan Islam yang lain. Sekalipun sekolahan itu adalah sekolah yang paling mahal, nggak ada seperti itu. Tapi di Al Zaitun itu ada, teman-teman semua. Ya. Kemudian, selain daripada pendidikan ekonomi, ruh yang kedua adalah apa? Ekonomi pendidikan. Bahwa sektor-sektor ekonomi, kemudian ilmu-ilmu ekonomi inilah yang harus diterapkan dalam kurikulum pendidikan. Sehingga apa? Jangan sampai ada santri yang telah lulus dari sana, kemudian mereka tidak bisa berbakti untuk negaranya, terutama dalam membangun ekonomi. Jangan ada seperti itu. Nah, selain daripada itu teman-teman semua, jika tadi ada salah satu faktor yang menjadikan keterbelakangan daripada sekolahan Islam terpadu, maka Syekh Panji Gumilang menjawab itu dengan apa? Sistem satu pipa. Artinya, Syekh Panji Gumilang menggunakan sistem asrama dan sistem satu pipa pendidikan dari SD hingga kuliah. Oleh karena itu, santri yang belajar di sana tidak lagi disibukkan untuk hal-hal di luar daripada pembelajaran. Yang menjadi masalah di sekolah-sekolahan Islam terpadu yang non-asrama adalah apa? Ketika mereka sudah mengalami pendidikan full day school dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang atau jam 3 sore, mereka masih harus disibukkan dengan kesibukan rumahnya, kesibukan keluarganya. Dan inilah Syekh Panji Gumilang menjawab. Nah, sekalipun menggunakan sistem asrama, ini harus diperhatikan. Makanya tadi saya bilang, yang faktor selanjutnya adalah apa? Banyaknya sekolahan Islam yang hanya bisa berteori, tapi nggak bisa menjalankan. Mereka menganggap Islam adalah agama kebersihan, tetapi faktanya banyak kekotoran di sana. Banyak lingkungan yang kotor. Maka Syekh Panji Gumilang menjawab itu semua. Contohlah, teman-teman yang punya saudara yang mondok di pondok salaf atau di pondok modern, pasti saudara teman-teman itu memiliki penyakit yang namanya gudikan. Oh, dianggap itu sebagai berkah karena kita telah mondok. Padahal itu bukti karena kita tidak menjaga kebersihan. Bukti kalau para kiai tidak memperhatikan kebersihan kesehatan para santrinya. Maka Syekh Panji Gumilang menjawab itu semua. Dan ketika saya ke Mahat Al Zaitun, saya cek kaki yang orang-orang saya temui, ya itu bersih kok, nggak ada gudikan. Kemudian teman-teman semua, sejatinya Syekh Panji Gumilang ini menggunakan kurikulum daripada Kementerian Pendidikan. Artinya apa? Beliau ini mengajarkan kepada para santrinya untuk menjadi santri yang bisa berguna di setiap waktu dan zaman. Artinya santri ini yang dibina oleh Ma'had Al Zaitun mampu beradaptasi dengan perubahan tempat dan waktu. Oleh karena itu yang paling penting adalah apa? Tidak adanya dikotomi pemisahan ilmu agama. Dan itu terlihat tercermin daripada pondok pesantren Al Zaitun. Sedangkan di pondok pesantren yang lain teman-teman semua, sebagaimana yang pernah saya alami, adanya pemisahan ilmu agama dan ilmu dunia. Kalau di Al Zaitun nggak ada seperti itu. Semua ilmu itu adalah agama, nggak ada pemisahan keduanya. Karena bagaimanapun, kalau kita tidak bisa menguasai ilmu-ilmu tentang dunia, bagaimanalah kita bisa mencapai kemuliaan dalam beragama? Kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, yang menjadi jawaban terkait adanya pemahaman satu doktrin belaka yang diajarkan kepada para santri, para murid, adalah apa? Syekh Panji Gumilang dengan kurikulum muatan lokalnya, muatan lokal pesantren, beliau memasukkan pengajaran apa? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang dimana ini suatu kitab perbandingan mazhab yang berisi tentang perbandingan-perbandingan mazhab yang ada dalam Islam. Hal ini sangat baik. Artinya santri yang di sana ya diajarkan tentang perbedaan mazhab sehingga ketika dia keluar daripada pondok pesantren Al Zaitun nggak ada lagi sikap intoleran karena perbedaan mazhab, itu nggak ada seperti itu.
Sedangkan saya pribadi baru mempelajari Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu ketika saya kuliah di UIN. Andaikan saya tidak pernah kuliah di UIN, nggak pernah belajar itu, tentu saya sampai saat ini mungkin masih intoleran terhadap perbedaan mazhab itu sendiri. Nah, ini menjadi suatu problematika yang harus kita selesaikan, teman-teman semua. Dan sudah dijawab melalui mekanisme pendidikan yang ada dalam Ma'had Al-Zaitun. Oleh karena itu, sejatinya, teman-teman semua, jika sekolah-sekolahan Islam yang lain ingin maju, ingin bangkit daripada keterpurukan, maka contohlah Ma'had Al-Zaitun. Ya, terlepas daripada perbedaan mazhab yang kalian ada, tapi contohlah daripada Ma'had Al-Zaitun. Bagaimana Syekh Panji Gumilang mampu mengadopsi pengajaran-pengajaran ekonomi dalam sistem pendidikan, bagaimana Syekh Panji Gumilang mampu mengajarkan toleransi perdamaian dalam sistem pendidikan, dan bagaimana Syekh Panji Gumilang mampu mengajarkan kita berinteraksi dengan umat agama lain. Itu dari awal Syekh Panji Gumilang sudah mencanangkan hal tersebut. Ya, sehingga jangan takut. Ada sebagian kelompok umat Islam menyatakan, hati-hati kalau sekolahkan anak, jangan sampai sekolah di Al-Zaitun. Nanti jadinya murtad lain sebagainya. Justru tujuan daripada Al-Zaitun adalah apa? Mengokohkan jati diri daripada seorang murid. Jati dirinya apa? Jika dia warga negara Indonesia, maka wajib menjadi warga negara Indonesia yang baik. Diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang lagu 3 stanza, diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang juga apa? Tentang kemuliaan, kesucian, kesaktian daripada tanah suci Indonesia. Dan juga tidak lupa, jika dia beragama Islam, maka diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang menjadi seorang muslim yang pegang teguh ajaran Islamnya. Sekalipun di lain satu sisi dia harus bersikap toleran. Kan begitu. Maka masuklah tujuan yang kedua, yaitu apa? Menjadikan para santri, para murid, para mahasiswa sebagai apa? Seorang yang mampu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan waktu dan tempat. Artinya murid, santri yang telah lulus daripada Ma'had Al-Zaitun senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga tidak ada kemampuan mereka yang harus tergerus oleh zaman. Kan sangat baik seperti itu. Jadi di satu sisi, seorang santri di Al-Zaitun diajarkan tentang pemahaman agama Islam yang mendalam, tapi di satu sisi yang lain, dia juga harus dapat memposisikan dirinya. Apalagi ketika dia masuk ke dalam ranah bermasyarakat. Ketika di situ masuknya kemajemukan beragama, maka dia harus menimbulkan sikap toleransi yang ada. Dan toleransi yang ada inilah yang sesuai dengan Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang melalui konsep ajaran ilahi, teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, jika di luar sana masih ada orang yang menyatakan sekolahan Islam itu terbelakang, mundur, gak bisa diajak maju, maka pernyataan di atas telah dijawab dengan kehadiran Pondok Pesantren Al-Zaitun, teman-teman semua. Sekian dari saya, teman-teman semua, terkait daripada sekolahan Islam ini, dan Al-Zaitun lah menjadi jawabannya. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.